Kak di sini deh. Nyala nih berapa ribu penonton? Mana gelas-gelas di sini? Gelas. Wih, dingin sekali, Ci. Oh, mengapa? Apalagi namanya si Kamal ini? Mau Kak kasih begini, aku HP ku Mau Kak kasih begini, aku HP ku Tapi tuh Ci, kentar Ji suara aku muka. Mau Kak kasih begini, aku HP ku Tapi tuh Ci, kentar Ji suara aku muka. Mau Kak kasih begini, aku HP ku Tapi tuh Ci, kentar Ji suara aku muka. Mau Kak kasih begini, aku HP ku Ini ribetnya. Wih, nanti kalau ke toilet Kak ini baru ku bawa ini. Ada yang join. Halo Kak Ike Jaya R. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Kembali lagi bersama saya sendiri. Halo Kak FR6. Nggak bisa disambung ke TV baru dilihat komen-komennya, Di. Nggak bisa disambung ke TV baru dilihat komen-komennya, Di. Oh. Halo Kang Posting. Selamat bergabung. Butuh Kak sesuatu yang bisa menyandarkan HP-ku. Mana itu cangkir, Ci? Halo Putra Tunggal. Ada yang bertanya dari Kak Ike JR. Selamat sore Ibu, gimana caranya nonaktifkan BPJS Mandiri? Mama saya sudah nggak ada. Selamat sore Kak Ike. Kalau BPJS Mandiri dan sekarang nonaktif dan memang yang punya sudah meninggal, datang ke kantor BPJS untuk nonaktifkan kartunya atau untuk menyesuaikan dinonaktifkan kartunya supaya iurannya tidak terbentuk lagi. Jadi ke kantor itu bawa akte kematian. Hari biasanya kalau kita sudah lapor ke Capil atau kalau memang belum ada akte kematiannya boleh surat keterangan meninggal dari RT atau RW setempat. Kalau semisalnya tidak ada sempat untuk ke kantor cabang, boleh lewat online, boleh lewat Pandawa tadi. Apa itu? Nonaktifkan yang meninggal. Boleh iya. Banget. Jadi boleh lewat Pandawa. Nanti dibaca saja apa persyaratannya, terus apa yang kebutuhan pasien. Nanti akan ditindaklanjuti lewat Pandawa. Tapi mohon maaf untuk misalnya iuran mandirinya yang misalnya ternyata sebelum meninggal sudah menunggak atau sebelum meninggal masuk di bulan baru dan pas bulan baru memang misalnya dia mamanya Kak Ike meninggal di bulan lalu tanggal 2, otomatis iurannya yang pas bulan lalu itu tetap harus dibayar karena iuran itu terbentuk per tanggal 1 bulan baru. Seperti itu. Jadi boleh nanti penyesuaian tagihan. Saya mungkin udah banyak yang rekon itu apa ya? Iya. Disesuaikan tagihannya. Seperti itu ya. Apakah terjawab Kak Ike Jaya R? Ya, semoga terjawab ya. Kalaupun misalnya masih ada pertanyaan seputar itu boleh kok ditulis lagi. Ya kalau masih kurang jelas, betul. Nanti dijelasin lagi di kolom komentar. Udah banyak yang join Kak. Iya, sorry ya telat 7.000 mata memandang. 70.000, aduh. Ya, kita belum pembukaan nih Kak. Selamat sore teman-teman semuanya. Sekarang hari ini live-nya berdua ya sama saya.
Cool. Dan hari ini kita akan bahas tentang BPJS 1 ya Kak. Nah, BPJS 1 itu apa sih? Nanti kita akan bahas. Kemudian apa yang bisa dibantu atau apa yang bisa dilakukan oleh BPJS 1. BPJS 1 itu apa? Satu. Satu. Apa tuh artinya BPJS Apa 1? tuh Kayak artinya iya satu? benar. Apakah Supaya- orangnya satu Betul. atau apanya yang satu nih? Jangan sampai ternyata orangnya berdua tapi ternyata ininya Disebutnya satu. BPJS Nah, 1. itu apa tuh? Nanti kita bahas ya teman-teman. Kenapa ada BPJS 1? Ada yang bertanya lagi nggak? Dari Kak 7 Jun 04 atau 7 04 Kak? Ya. Kenapa? Apa nih? Kamu kenapa? Nih Kak Ike, semisalnya akte kematian dibuatkan di desa dan cuma kirim file bisa diterima di kantor BPJS? Bisa banget. Jadi kalau semisalnya memang cuma kirim file, boleh banget tuh lakukan ininya apa? Apanya ya Kak? Prosesnya iya lewat Pandawa aja Kak, nggak usah ke kantor BPJS. Jadi nanti kalau file-nya yang diminta di Pandawa itu pasti diminta di Pandawa kan berbentuk file. Nah, itu aja yang dimasukkan. Karena kita kan serba digital ya. Betul. Jadi pakai soft file juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Yang penting jelas ya Kak. Benar. Bahwa, Tulisannya tanggal bisa kematiannya terbaca. apa, Iya betul. tanggal kematiannya apa, tanggal kematiannya Kapan? Biasanya tanggal kematiannya bagaimana? Gitu ya. Gitu. Semoga terjawab ya Kak Ike. Kalau ada lagi pertanyaannya boleh banget di kolom komentar. Dari Kak Vini, Kak kalau daftar BPJS Mandiri, tunggu ya. Aduh, mana sih? Dari Kak Vi, Kak kalau daftar BPJS Mandiri di Pandawa itu menunggu 14 hari aktif atau bisa langsung aktif? Kalau daftar di Pandawa itu, oh iya, jadi sama ya dengan layanan di kantor cabang. Jadi dia ada dua opsi. Kalau misalkan mau yang langsung aktif boleh, mau menunggu 14 hari pun juga boleh. Jadi tidak ada perbedaan mau akses lewat Pandawa atau di kantor cabang itu dua-duanya bisa ya, mau menunggu 14 hari atau mau langsung aktif. Cuma ya itu kalau menunggu 14 hari nanti dia kalau misalkan mau digunakan belum bisa. Karena kalau misalkan yang mau langsung aktif boleh juga dan nanti iurannya dibentuk dari sejak kapan non-aktif. Kemudian nanti bisa langsung digunakan kalau sudah dilunasi tagihan iurannya seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau Pandawa itu juga bisa pilih yang menunggu 14 hari dan langsung aktif gitu ya. Mudah-mudahan terjawab Kakak. Siapa nih? Kak Vi. Oke. Gimana sih? Kemudian nih Kakak Ebel. BPJS 1 tambah 1 sama dengan 2 pengantin baru duduk-duduk berdua. Cakep. Aduh Kakak. Harusnya Kak BPJS 1 tambah 1 sama dengan 2. Cakep. Iya. Pengantin baru duduk-duduk berdua. Berdua sama siapa? AB aja nih Kak. Kakak nih. Kak Ike terima kasih dengan senang sudah hati. Terjawab ya. Iya. Kalau perlu hari ini boleh ya Kak ditindaklanjuti, jangan sampai nanti kelupaan lagi, jadinya bulan baru terbentuk lagi tuh iuran barunya. Iya betul, secepatnya. Mungkin ini kan masih awal bulan, jadi sebelum berganti bulan, apa kan Februari cuma sampai tanggal 28 ya. 28 jadi iya, pendek banget. Iya, dan ada liburnya juga lagi. Jadi iya, sebisa mungkin secepat mungkin diurus biar nanti tagihan iurannya tidak semakin lama semakin banyak. Betul banget. Nah, dari Kak Tarik Ulur, Kak cara daftar anak ke puskesmas pakai JKN ibunya. Gimana maksudnya? Cara daftar anak ke itu mungkin maksudnya mau pakai data ibunya ya itu nggak bisa Kak. Jadi atau mobile JKN-nya kini Kak atau gimana? Daftar anak ke puskesmas. Oh iya ya, atau antrian online. Iya, antrian online nggak sih Kak Tarik Ulur? Coba diperjelas dulu. Iya, Tarik Ulur memang nih pertanyaannya apa ya maksudnya ya? Kita maju mundur juga mau jelasin maksudnya apa. Iya. Tapi boleh diperjelas dulu ya maksudnya. Betul. Maksudnya Kak Tarik Ulur gimana? Anaknya kenapa mau berobat ke puskesmas Kak atau gimana maksudnya? Oh ya Kak pakai antrean online gimana? Iya. Nanti Kak Tarik Ulur boleh tuh dicek di aplikasi mobile JKN-nya si ibu. Kalau semisalnya di bagian info peserta aja ya. Kalau semisalnya di info peserta ternyata memang ada datanya si anak yang mau berobat, silakan pakai akun ibunya aja. Boleh. Tapi nanti kalau semisalnya untuk ambil antrian online ke puskesmas kan pilih tuh antrian online, kemudian pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Nah, nanti ada kolom nama. Nanti kan otomatis yang muncul pertama adalah nama yang punya Pemilik akun. akun, Iya, benar. kalau misalnya mamanya yang punya akun berarti namanya mamanya duluan yang muncul. Jadi nanti diklik saja yang bagian nama, kemudian pilih siapa yang mau berobat. Nanti Ya, seperti betul. itu ya. Muncul Tapi kalau namanya. semisalnya memang di bagian info peserta nama anak nggak ada, berarti harus dibuatkan akun baru. Iya, benar, karena ini udah dibilang kalau nggak ada nama anaknya artinya Iya. memang berarti tidak terdaftar di data Satu yang sama, frame, ya iya. satu frame. Jadi mungkin kemungkinan terdaftar sendiri. Jadi nanti bisa dibuatkan akun sendiri. Dibuatkan akun dulu ya. Betul. Caranya gimana? Nanti boleh ke puskesmas. Di tiap puskesmas kalau misalnya Kak Talik Ulur itu di daerah Kacema Akale, misalnya di Tanah Toraja atau Toraja Utara atau Endrekang, Endrekang, setiap betul. puskesmas itu punya namanya Duta Mobile JKN. Wow. Jadi nanti kalau ke puskesmas kasih saja datanya anaknya si tarik ulur ke petugas di puskesmas, nanti mereka yang bantu daftarkan aplikasi mobile JKN-nya ya. Betul. Jadi sudah ada di mana-mana ya tempat kita ngebantu peserta JKN. Jadi jangan bingung mau di puskesmas atau mau langsung di kantor BPJS. Betul. Itu ada di mana-mana pokoknya ya. Duta ini ya, duta BPJS Kesehatan. Betul. Ini dari Kak Uma Hanan, pengantin baru dan pengantin lama. Waduh. Jadi versus ya Kak di atas Kak. Oh astaga. Dari Kak Ebel 02. Amin Kak. Sampai di mana? Nah, ada lagi nih dari Kak Okta. Kak, kalau bikin BPJS itu apa saja dibawa ya? Iya, maksudnya ini mungkin mau daftar mandiri ya atau gimana? Atau mau daftar sebagai ASN kah? Apalagi kan sekarang tuh banyak tuh yang P3K gitu. Maksudnya mau daftar gimana? Tapi kayaknya ini daftar mandiri ya. Mandiri aja ya. Coba aja dulu kita jawab mandiri Kak. Nanti Betul. kalau misalnya Kak Okta punya pertanyaan lain, nanti dijawab lagi Jadi kalau untuk berkas ya ini dipertanyakan. Kalau misalkan untuk pendaftaran BPJS mandiri, itu berkasnya yang pertama itu pasti identitas, jadi KTP atau kartu keluarga. Kemudian kalau mandiri kan memang iurannya dibayar sendiri, jadi harus dilampirkan juga buku tabungan. Buku tabungannya itu bisa BRI, kemudian BNI, BCA, BTN, kemudian mandiri juga boleh. Jadi ada 5 bank. Kemudian kalau misalkan langsung di kantor cabang, nanti bawa juga materi 10.000. Jadi untuk pendaftaran auto debit. Jadi nanti pembayarannya tidak perlu bayar manual lagi, nanti dia otomatis menarik dari rekening. Atau kalau misalkan lewat Pandawa, artinya cukup itu tadi kartu keluarga sama buku tabungan. Jadi tadi kalau misalkan lewat online, itu nanti dia tercatat di situ berkas apa saja yang diperlukan. Tapi kalau kantor cabang itu tadi berkasnya ada 3, identitasnya KTP atau kartu keluarga, kemudian buku tabungan dengan materi 10.000. Kayak gitu ya. Tapi nanti lebih gampangnya sih lebih ini ya, lewat Pandawa aja, betul, lewat Pandawa. Jadi kan enggak harus buang-buang waktu, tenaga, materi pun. Jadi nanti coba lewat Pandawa aja, enggak perlu pakai materi juga. Nanti kan kalau udah gitu ya Kakak, siapa tadi yang bertanya? Okta. Nah, ada lagi nih Kak di bawah yang bukan prabayar Kak, berarti yang bantuan gratis mungkin nih, ya. Kalau untuk bantuan Kak Okta nggak harus ke kantor BPJS, nggak ke kantor BPJS, tapi langsung ke dinas sosial setempat. Jadi misalnya Kak Okta terdaftar atau kakaknya di Toraja Utara, silakan boleh juga ke Lurah atau Lembang dulu, nanti mereka yang usulkan ke dinas sosial. Atau kalau misalnya memang Kak Okta sudah nggak diminta-minta, ternyata lagi sakit, nggak apa-apa langsung ke dinas sosial untuk diuruskan kartu BPJS-nya. Iya, tapi yang berhak untuk memutuskan apakah akan terdaftar di kartu BPJS bantuan pemerintah itu adalah dinas sosial atau pemerintah setempat. Jadi yang menentukan itu dinas sosial. Jadi kalau bantuan itu bukan di BPJS karena bukan wewenang BPJS untuk mendaftarkan, tapi pihak Kementerian Sosial melalui dinas sosial. Jadi lapornya ke dinas sosial gitu ya Kakak Okta. Semoga terbantu ya. Di Cipong. Halo Kak. Halo Kakak di Cipong. Mana nih pantunnya? Biasanya kan pantun. Iya. Kita udah tumben nih halo Kak. Tunggu-tunggu banget, cakep nih. Iya. Mau nyebut cakep. Cakep dengan yang cakep-cakep. Nah, mumpung lagi nggak ada yang bertanya Kak, kita bahas sedikit nih tentang BPJS 1. Jadi BPJS 1 itu apa sih? BPJS 1 itu kepanjangan dari BPJS Siap Membantu. Oh, Siap Membantu. Betul. Ya, bukan 1 atau 2 ya. Betul banget. Akronimnya BPJS 1 itu Siap Membantu. Dimana dalam artinya Siap Membantu di sini teman-teman yang menggunakan kartu BPJS atau sebagai peserta BPJS yang
punya kendala atau punya hal-hal yang mungkin ada yang mau diadukan atau pengaduan ya Kak, atau butuh informasi, boleh banget tuh ke BPJS 1. Nah, BPJS 1 itu ada di mana sih? Ada di rumah sakit ya teman-teman. Biasa juga turun ke puskesmas, tapi lebih seringnya itu ada di rumah sakit. Nah, kenapa di rumah sakit? Karena memang BPJS 1 itu ditempatkan untuk di rumah sakit karena kebanyakan pesertanya di sana. Seperti iya, itu. kan akses layanan kesehatan. Betul, akses layanan kesehatan paling besar kan ada di rumah sakit juga ya. Nah, bagaimana caranya untuk dapat menghubungi BPJS 1 itu? Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala di rumah sakit, misal ternyata aplikasi mobile JKN-nya nggak bisa masuk, atau antriannya nggak sesuai, atau mungkin bingung, ada yang mau ditanyakan, loh kok kenapa kemarin tiba-tiba kemarin BPJS saya aktif, kenapa tiba-tiba sekarang non aktif? Pokoknya seputar BPJS kesehatan ya, bukan BPJS. Iya benar. Jangan sampai BPJS-nya kan 2 ya. Iya betul. Jangan sampai tetangga sebelah. Betul banget Kak. Jadi seputar BPJS kesehatan, kalau memang teman-teman butuh informasi atau ada yang mau diadukan pengaduan, itu boleh banget untuk hubungi BPJS 1. BPJS 1 itu ada posternya. Jadi setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu punya poster BPJS 1, karena tidak setiap harinya BPJS 1 itu ada di rumah sakit. Jadi biasanya di rolling tuh Kak, atau biasanya keliling ya. Iya, keliling Kak, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman lagi berobat ke rumah sakit terus butuh ada kendala, boleh banget dihubungi BPJS 1 lewat poster. Nah, posternya itu ada di tiap titik-titik di rumah sakit yang banyak, maksudnya titik-titik yang banyak nih, ramai ya, gampang dilihat mungkin betul ya. banget Kak. Kalau ya misalnya di bagian pendaftaran ada tuh, nanti teman-teman cukup kenali saja posternya, ada di situ, hubungi kami, ada fotonya orang rumah sakit, ada fotonya petugas BPJS 1 atau petugas BPJS Kesehatan. Seperti itu ya. Nah, kalaupun teman-teman lagi di rumah sakit terus ternyata ketemu nih sama pegawai yang pakai rompi hijau sage. Iya, hijau sage. Iya, terus di belakang itu ada akronimnya BPJS 1. Nah, itu kami loh teman-teman. Iya, itulah dia BPJS 1 betul, ya. Itulah BPJS 1. Kenapa pakai rompi hijau sage? Supaya gampang dikenali sama peserta yang ada di rumah sakit. Seperti itu ya. Jadi BPJS 1 itu gunanya untuk memberikan informasi dan menangani pengaduan bagi peserta atau pasien BPJS Kesehatan. Iya, jadi ya yang nggak perlu lagi ya, kan kadang ada tuh yang mesti aduh di rumah sakit masih takut-takut, bingung gimana caranya. Itu kan nanti bisa langsung ke BPJS 1. Kalaupun mungkin belum ada ditemui langsung orangnya, kan bisa via telepon aja gitu. Lewat poster. Kan biasa juga Kak, misalnya kita nih, anggaplah kita bukan pegawai BPJS Kesehatannya, terus kita ke rumah sakit dapat kejadian yang tidak mengenakan, atau mungkin menurut kita butuh informasi yang lebih banyak nih. Kalau kita mengadu ke rumah sakit kan biasanya kita agak sungkan ya, karena takut bener. takut tentang nggak dilayani lagi, atau mungkin udah namanya kita di blacklist. Iya, jadi nggak berani mengeluarkan unit-unitnya yang sebenarnya gitu. Betul banget. Nah, kalau misalnya takut ke pihak rumah sakit atau sungkan, boleh langsung ke BPJS Kesehatan lewat BPJS 1 atau petugas BPJS 1 supaya lebih nyaman. Kalau misalnya ada yang mau dikeluhkan, itu lebih keluar lagi apa pengaduannya, terus apa yang mau diadukan. Jadi kan kita nggak membocorkan ya identitas siapa yang melapor. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan kendala-kendalanya di petugas BPJS 1. Betul banget. Kemudian nih Kak, kalau misalkan kan BPJS 1 ya, kita kan ada jam kerjanya ya. Kalau BPJS 1 itu apakah standby 24 jam untuk sobat JKN atau gimana nih? Sebenarnya sih sesuai jam kerja ya, Bu. Dari jam 8 sampai jam 5. Cuma kenyataannya terkadang sampai malam. Biasanya kalau misalnya ada peserta yang menelpon malam atau ada informasi yang mau diperlukan, biasanya kalau misalnya udah malam, biasanya paginya baru dibalas. Mungkin karena kan intinya kita langsung menanggapi ketika sudah ngelihat ya kan. Kalau malam ya kan kita juga butuh ini ya, masih istirahat mungkin, tapi sebisa mungkin kalau malam pun juga tetap ya, kalau memang kita ini untuk informasinya mungkin kita masih sempat pegang HP, tetap langsung diinformasikan. Jadi betul banget.
sebenarnya kalau mau dibilang pembatasan nggak ada ya, nggak ada ya. Benar. Maunya sih sesuai jam kerja ya Kak, cuma kan keperluannya peserta biasanya ada yang Betul. malam. Jadi kita tetap akan berusaha untuk sesegera mungkin, secepat mungkin memberikan solusi untuk semua peserta BPJS Kesehatan. Betul Kayak banget. gitu. Nah, mungkin ada lagi nih yang bertanya di kolom komentarnya kita. Oh, siapa nih? Sudah Kak? Mika tampil Kak Hadimua. Waduh, kayaknya Kak Ebel Kak 02 sangat berat banget. iya nih. benar, sangat mengagumi Kak Hadimua ya. Belum Kak, lagi sibuk screening kesehatan. Benar, masih banyak deadline yang harus diselesaikan. Lagi sama banyak Kak Adi. senam prodianya yang mau dikerjakan. Tapi ini standby aja di setiap live kita, selalu join, jangan sampai pas ini langsung Kak Hadimua kan. Betul. Hadimua. Kak Hadimua ini lagi cuti nih sekarang Kak. Jadi kita nggak bisa panggil lagi. Iya, jam terbangnya sangat ini, kesibukannya sangat luar biasa ya. Jadi belum bisa untuk join live kita. Kita aja dulu ya. Nah, dari Kak Aprilia Anjani Sandra, Kak, bagaimana caranya kasih aktif BPJS kembali? Dan bagaimana caranya Kak kalau dari BPJS pemerintah ke Mandiri? Oh, mungkin statusnya sekarang berarti BPJS-nya pemerintah ya Kak? Iya, tapi Mau kan ke Mandiri. awalnya ini dia mau aktifkan BPJS kembali, nonaktif. Kalau nonaktif itu nanti bisa yang pertama bisa daftar mandiri, seperti yang Kakak Aprilia udah sebutin, daftar mandiri. Mandiri itu yang bayar sendiri, atau kalau misalkan mau yang bantuan pemerintah boleh. Cuma kalau bantuan pemerintah itu ke dinas sosial, atau kalau misalkan kerja itu nanti dari PAC perusahaannya yang daftarkan, seperti itu. Kemudian kalau misalkan nanti ini mau pengalihan ya dari BPJS, jadi misalkan aktif sebagai BPJS pemerintah, kemudian mungkin mau upgrade kelas, misalkan mau daftar mandiri, itu boleh. Cuma memang dia harus dinonaktifkan dulu bantuan pemerintah ya, dan pengurusannya itu wajib ke kantor BPJS. Jadi belum bisa secara online. Jadi nanti kantor BPJS dulu, jangan lupa bawa materai 10.000. Nanti kita siapkan ada formulir pengunduran diri penerima bantuan iuran. Nanti itu diisi, ditandatangan. Setelah itu nanti kita baru bisa proses untuk peralihan ke mandiri. Kemudian kalau peralihan ke mandiri itu dia nggak langsung terbaca sebagai peserta mandiri, tapi nanti dia berlakunya di tanggal 1 bulan depan. Karena ini banyak nih, misalkan ada yang bantuan pemerintah kemudian lagi sakit, kemudian mau upgrade kelas, mungkin dia karena mungkin agak ramai mungkin ya, kurang nyaman di kelas 3, kan kelas 3 biasanya 6 ya, atau 8, iya 6 atau 8. Kemudian maunya di kelas 2 aja yang 4 orang atau kelas 1. Nah itu lapor ke BPJS. Nah itu nggak langsung berlaku ya. Jadi selama di bulan itu ketika mau dialihkan ke mandiri itu di bulan itu masih di yang bantuan pemerintah dulu kelas 3. Nanti dia berlakunya itu di tanggal 1 bulan berikutnya, seperti itu. Kecuali tadi kalau misalkan kondisinya ini pemerintah nonaktif, ke mandiri sama langsung peralihan aja. Jadi peralihannya bisa menunggu 14 hari atau yang langsung aktif dengan catatan iurannya dibentuk dari sejak kapan nonaktif, atau kalau memang dia belum cukup 30 hari nonaktif itu bisa langsung dibayar. Kayak gitu ya Kakak Aprilia, mudah-mudahan menjawab gitu. Iya, betul. Atau mana tahu ada lagi pertanyaannya, boleh banget untuk disambung di kolom komentar kembali ya. Tadi penjelasanku nggak terlalu cepat ya? Enggak sih. Udah aman banget. Sudah terbiasa aku bicara cepat, soalnya tuh kejar target ini biasanya pelayanan, jadi ya bicaranya agak cepat. Nanti kalau misalkan masih kurang paham nanti atau bisa ada yang mau atau ada yang diperjelas lagi boleh banget. Kayak gitu. Tadi BPJS apa ya, BPJS 1 ya? BPJS 1 itu nggak ada ini ya, ada jadwalnya nggak ya Kak? Tapi ini khusus di wilayah kantor cabang Makale ya. Iya betul. Gitu. Kalau misalnya di kantor cabang Makale sebenarnya nggak ada jadwalnya sih. Misalnya hari Senin mau ke rumah sakit A, hari Selasa mau ke rumah sakit B. Jadi random aja Kak. Karena kan kita juga sambil turun ke lapangan kan sambil sibling, sambil juga apa tuh sibling tuh? Kalau sibling itu kepanjangannya supervisi, lihat dan buktikan langsung. Di mana di sini kita jalan-jalan tuh keliling rumah sakit untuk melihat sarana prasarana, pelayanan rumah sakit bagaimana ke pasien BPJS Kesehatan, apakah sudah sesuai dengan SOP-nya atau tidak, atau kalau misalnya ada yang kurang atau misalnya jadwal dokternya terlambat, itu semuanya yang dilihat di situ di sibling. Iya. Kalau CV itu lebih ke pesertanya, jadi kayak wawancara gitu Kak. Kalau semisalnya CV itu ada beberapa pertanyaan sama dengan sibling, ada pertanyaannya, cuma kalau CV itu lebih ke
BPJS 1 dan ke pasien. Oh, Jadi nanti iya. ditanya-tanya tuh pasien, ada nggak obat yang dibayar selama berobat, Oh, atau iya. petugas kesehatannya ramah atau tidak, gimana sarana Hmm. prasarananya. Gitu. Jadi di situ ya kesempatannya untuk ini kan di situ dari customer 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 survei visit. ya, surveinya itu kan nanti di situ nanti kalau ada kendala jangan ragu untuk menyampaikan yang sebenarnya gitu. Betul. Jangan sampai takut-takut jadi ya bagus-bagus padahal mungkin ada kendala kayak gitu. Betul. Jadi tetap ini supaya jadi bahan evaluasi juga Iya. supaya nanti kedepannya tuh pelayanannya lebih baik. Lebih bagus lagi. Gitu. Nah, ada sambungan dari Kak Aprilia nih Kak. Itu bisa dibuat langsung di kantor cabang Kak, atau harus di kantor BPJS sesuai alamat KTP? Oh, jadi pengurusan BPJS itu bisa di mana aja ya, Kak? Jadi tidak harus melihat alamat. Jadi kalau Kakak pun mau alamat di Jakarta, kemudian mau ngurusnya di BPJS Kesehatan Cabang Makale itu boleh. Yang jelas datanya online. Jadi pengurusan BPJS itu tidak melihat alamat. Jadi yang jelas dia datanya online, itu nanti bisa diurus di mana saja. Cuma agak terbatas sih kalau misalkan bantuan pemerintah daerah. Jadi misalkan mungkin ada perubahan data, misalkan perubahan Kaskus itu kita belum bisa akomodir untuk perubahan datanya langsung di data BPJS, misalkan BPJS Jakarta mau diubah di sini kayak gitu Kak. Atau misalkan mau penggabungan data itu belum bisa. Cuma kalau yang lain-lainnya itu bisa Kak. Gitu ya. Jadi secara universal apalagi kan ini cuma mau pendaftaran itu bisa di mana aja kayak gitu. Ke kantor BPJS terdekat dari lokasinya pun juga bisa ya. Boleh. Jadi nggak ngelihat alamat, kamu alamat Jakarta harus di Jakarta enggak. Jadi kita terbuka ya bebas di mana aja. Supaya lebih mudah, mana tahu teman-teman keluar kota terus BPJS-nya kenapa-kenapa, nggak perlu harus di alamat terdaftarnya untuk dieksekusi BPJS kesehatannya di mana aja boleh kok. Betul. Makanya kita adain Pandawa. Jadi pelayanannya bebas mau di mana saja, kapanpun dimanapun bisa lewat Pandawa aja. Nah, dari Kak mana nih? Masih Kak. Dari Kak Sita, Kak bagaimana cara aktifkan kembali BPJS saya? Kebetulan BPJS saya bantuan pemerintah pusat. Kalau semisalnya kartu Kak Sita bantuan pemerintah pusat dan ternyata misalnya bulan 1 kemarin masih aktif tapi ternyata masuk di bulan 2 tiba-tiba non aktif, itu memang karena sedang ada pemadaman data dari kantor Kementerian Pusat Sosial. Jadi nanti kalau misalnya memang dibutuhkan kartunya, boleh untuk datang langsung ke dinas sosial. Nah, ke dinas sosial ngapain? Untuk aktifkan BPJS Kesehatan. Dijelasin aja Kak, kalau misalnya bantuan pemerintah pusat dan butuh untuk kartunya dipakai. Jadi nanti dinas sosial akan mencoba reaktivasi kartunya supaya bisa digunakan lagi. Betul. Atau bisa juga daftar mandiri boleh. Betul. Cuma kalau mandiri ya bayar sendiri. Iya. Cuma ada beberapa sih kemarin tuh ini ya, ada dari Kak Nabil juga kan, kakak bulan Januari kemarin masih aktif KIS keluargaku. Kenapa ya bulan Februari? Oh sama nih dengan Kak Sita. Itu kenapa ya? Gimana cara aktifin lagi? Nah sama ya dengan kasusnya dengan Kak Sita. Jadi kalau misalnya memang status kepesertaannya sedang nonaktif sekarang dan memang statusnya di situ bantuan pemerintah pusat, nggak apa-apa ke dinas sosial. Nanti ke dinas sosial dijelaskan saja kalau misalnya kartunya bantuan pemerintah pusat dan tiba-tiba nonaktif. Nanti dinas sosialnya akan bantu reaktivasi lagi kok. Iya, cuma ya yang menentukan tetap dinas sosial karena kayaknya sih kan sekarang tuh ada tuh yang desil apa gitu isinya dari ini. Betul. Jadi biasa kalau dilihat memang udah desil 5 kalau nggak salah 5 ke atas itu udah dianggap mampu. Jadi memang dilihat dari desil dulu ini kayaknya aku melenceng dikit ya. Tapi mudah-mudahan penjelasannya sesuai ya dari sesuai. Iya. Jadi intinya kalau misalkan katanya kalau desil 5 sudah dianggap mampu, dan untuk penentuan desil itu kan dari Kementerian Dinas Sosial, dan kebanyakan memang kemarin ini yang di nonaktifan itu yang masih masuk desil kategori mampu yang 5 sampai 10 kalau nggak salah. Jadi untuk peaktifannya pun ya nanti tetap koordinasi, jadi bukan berarti lapor langsung akan diaktifkan, tetap nanti akan dinas sosial validasi dulu apakah ini memang masih bisa diaktifkan kah atau seperti apa. Atau kan nanti kalaupun belum bisa pusat kan ada juga yang daerah Pemda gitu. Jadi nanti tinggal dikoordinasikan saja dulu. Kalaupun memang sama sekali udah nggak bisa bantuan, ya nanti kan bisa daftar mandiri aja kayak gitu ya. Betul. Yang non aktif BPJS-nya. Jadi memang itu SK dari Kementerian Sosial Kak, bukan dari BPJS. Jadi memang ini berdasarkan SK dari Kementerian Sosial. Intinya teman-teman, kalau misalnya kartunya kalian status kepesertaannya itu bantuan pemerintah
pemerintah, otomatis itu adalah hak dan wewenangnya pemerintah. Jadi kalau benar. misalnya tiba-tiba nonaktif, pasti kembali lagi akan ke dinas sosial Betul. konfirmasinya. Karena Kalau ke bukan- BPJS itu palingan kita hanya Iya. bantu untuk aktif atau tidak ya Iya Kak, betul, sama BPJS caranya. hanya mengelola, Iya. tapi yang menentukan ini mau didaftarkan ke bantuan, mau ditanggung atau tidak itu tetap dari ini dinas sosial, Dinas sosial. Kementerian Betul. Sosial lah, melalui dinas sosial gitu. Biasanya juga kayaknya kalau misalnya kartunya langsung nonaktif atau tiba-tiba nonaktif, biasanya pemrograman data karena mungkin teman-teman punya data kakak yang baru tapi ternyata tidak dilaporkan. Betul. Nah, seperti itu biasanya dia dinonaktifkan karena tidak sesuai datanya. Makanya rajin-rajinlah untuk cek datanya apakah sudah sinkron, sudah sesuai dengan yang di BPJS dengan yang di Capil atau belum. Iya betul. Karena sekarang kan sistemnya sudah online ya. Iya Kak, benar. apa-apa online. Jadi semuanya sudah terkoneksi. Ada Iya. beberapa data yang ini ya langsung terkoneksi gitu sama data di Dukcapil. Dan biasa juga itu kayaknya kalau misalkan di kakak itu sudah ada anggota keluarga misalkan yang kerja, ya biasa itu jadi temuan katanya. Jadi udah dianggap. banget, Kak. Jadi intinya yang memutuskan mampu tidaknya kan memang dari ini ya Kementerian Sosial. Jadi biasa itu salah satu alasannya juga kalau di kakak itu ada anggota keluarga yang kerja, dia kan artinya udah dianggap mampu ya. Jadi dinaktifkan, tapi masih katanya ya. Ya jadi nanti kalau lebih jelasnya nanti boleh tanyakan langsung ke instansi terkait, ke dinas sosial atau mau koordinasi langsung untuk aktifannya ke dinas sosial. Betul banget Ya. Dari Kak Kaila 08, Kak mau tanya, untuk bayi yang baru lahir untuk daftarkan BPJS-nya harus kantor atau bisa lewat apa? Nah jadi kalau untuk pendaftarannya itu bisa lewat sini Kak. Jadi untuk pendaftarannya itu kita kan ada kanal online, nanti bisa lewat Pandawa. Ini kelihatan ya, di atas juga di kepalanya Kakak Citra ada. Atau kalau mau langsung di kantor BPJS boleh. Cuma kan daripada ini nggak ada, mesti bingung siapa yang mau jaga bayinya. Iya. Benar, jadi kan bisa sambil ngemong anaknya, sambil ini daftarin bayinya itu bisa lewat ini kok, lewat Pandawa, lewat Pandawa, pokoknya gitu ya, lewat ini chat. Lewat Pandawa aja. Jadi bisa disimpan nomornya, nanti penambahannya bisa di ini. Dan ini kan bayi baru lahir ya Kak, jadi apalagi kalau mandiri baiknya segera mungkin sebelum Dibuatkan 28 hari aktenya. itu dibuatkan identitasnya kemudian didaftarkan. Karena kalau mandiri itu mau bayinya misalkan lahir hari ini tapi kakak nanti daftarnya mungkin di bulan Oktober, tetap nanti iurannya akan dibentuk dari sejak lahir Kak. Jadi dari maksudnya terhitung dari lahirnya misalkan dari Februari sampai dengan Oktober nanti, dan itu nanti dilihat lagi tuh kalau misalkan mungkin kelasnya agak lumayan jadi lumayan juga, dan nanti tetap akan kena denda pelayanan juga karena kan memang sesuai dengan Perpres kan dia bayi baru lahir itu memang iurannya dibentuk dari sejak lahir, dan sebelum umur 28 hari itu memang wajib sudah didaftarkan sebagai peserta JKN kayak gitu. Jadi bagusnya segera mungkin ya Kak. Dari Kak Sweet Girl, Kak kalau masih tiket menunggu konfirmasi peserta pasti kayaknya lewat Pandawa nih. Daftar lagi lewat kantornya atau nunggu lewat online? Iya, jadi biasanya tuh kan memang kalau Pandawa biasa banyak yang akses ya Kak. Jadi memang masih menunggu dulu. Jadi kalau misalkan Kakak Sweet, ya sweet banget ya. Kakak Sweet mau nunggu nggak apa-apa, tapi kalau mungkin udah kepepet, ya, udah diperlukan dan mau langsung di kantor cabang juga nggak Boleh apa-apa. Jadi langsung aja kantor BPJS kalau memang butuh. Tapi kalau misalkan Kakak mungkin nggak terlalu buru-buru, mau sambil nunggu aja boleh. Karena itu pasti bakal dibalas kok. Cuma memang berdasarkan antriannya. Karena biasa kalau ini dari Pandawa memang banyak antrian. Jadi kadang cepat responnya, kadang juga lambat. Jadi tergantung jumlah yang akses kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau langsung kantor BPJS koordinasi juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau tunggu lewat online juga boleh banget. Gitu ya Kakak Sweet Girl. Nah dari Kak Nabil, Kak ada kakakku terdaftar KIS PBI, punya anak kelahiran 2025 tapi belum punya BPJS. Oke, berarti masih bisa tuh Kak untuk anaknya yang didaftarkan langsung untuk punya kartu BPJS. Karena kalau bantuan pemerintah pusat dia itu melihat kelahiran melihat tahun lahir 2 tahun terakhir. Betul. Jadi misalnya kelahiran 2025 dan sekarang tahun 2026 itu masih bisa banget untuk ditambahkan dan dibuatkan kartu BPJS-nya. Yang penting ingat jangan lupa dibuatkan akte lahirnya memang. Jadi wajib udah punya akte lahir, udah punya NIK nih. Jadi kalau misalnya udah punya boleh banget untuk lewat Pandawa atau boleh juga ke kantor BPJS kalau memang
nggak mau lewat Pandawa. Tapi saran kami tetap bagusnya lewat Online. Pandawa ya, lebih maksimal, Benar, lebih iya. lebih gampang lah diakses. Tapi kalau mau ke kantor BPJS juga boleh banget. Ya, tapi pastikan juga ya Kak, karena jangan sampai kan kadang ketika bayi lahir biasanya pihak rumah sakit udah daftarkan, tapi Iya. belum namanya, masih bayi nyonya. Nah, kalau Betul. misalkan mungkin lahirnya 2025, kemudian ini udah 2026 dan masih pemutaran data sudah nonaktif, misalkan itu nggak bisa lagi dimulai dari awal. Jadi memang harus keaktifannya harus melapor kembali ke dinas sosial. Jadi dilihat kondisinya, kalau memang anaknya ini sama sekali belum Belum terdaftar, itu tetap bisa didaftarkan. Cuma kalau misalkan memang dia sudah terdaftar dengan status bayi nyonya misalkan dan tidak aktif, ya artinya harus pengusulan ke dinas sosial. Jadi tidak pendaftaran langsung lagi, tapi harus pengusulan kembali ke dinas sosial dan pastikan sudah ada identitasnya dari kependudukan. Betul. Karena memang itu yang paling menentukan sih kalau misalkan ini PBIJK gitu Kak ya. Nah, ada lagi nih Kak, dari Kak Nelly. Kak, kalau kartu KIS sudah tidak aktif, apakah langsung ke kantor BPJS untuk aktifkan kembali? Boleh lewat Pandawa Kak Nelly, kalau misalnya mau dialihkan ke yang mandiri ya. Kalau misalnya Kak Nelly sekarang status kepesertaannya bantuan pemerintah dan mau aktifkan BPJS-nya tapi mau yang berbayar atau yang mandiri, itu boleh banget lewat Pandawa, lewat yang di atas kepala saya ini ya. Iya, benar, atau boleh betul. juga ke kantor BPJS. Tapi kalau semisalnya Kak Nelly mau tetap yang di bantuan pemerintah, silakan usulkan dulu ke lurah atau lembang setempatnya, nanti mereka yang usulkan ke dinas sosial. Tapi kalau semisalnya memang Kak Nelly udah butuh banget nih, udah di rumah sakit, gak diminta-minta sakit, itu nanti pihak rumah sakit pun yang akan bantu untuk Iya. teruskan datanya ke dinas sosial. Tapi untuk yang pastikan apakah akan ditanggung sama pemerintah, itu tetap dinas sosial ya. Benar. Yang punya hak dan wewenang adalah pemerintah. Intinya kita cuma membantu aja. Betul. Tapi yang menentukan tetap seperti tadi pihak dinas sosial. Betul. Atau kalau semisalnya udah butuh tapi karena mau yang mandiri langsung aktif, itu boleh banget. Iya, boleh lewat boleh, Pandawa boleh atau boleh juga ke kantor BPJS Kesehatan. Cuma- Bisa kok. Tapi iurannya tetap dihitung dari sejak nonaktif. Jadi misalnya nonaktifnya pas Desember, otomatis pasti Kak Nelly akan bayar iurannya dari Januari sama Februari. Iya betul, ada 2 bulan. Jadi tetap nanti dipastikan dulu datanya. Betul banget. Nah, dari Kak Fiona, Kak, BPJS Mandiri apa bisa pindah ke KIS? Untuk pindah ke KIS-nya tetap tergantung ke pemerintah ya. Benar. Kalau Jadi PBI maksudnya ya mau beralih pindah ke bantuan pemerintah. Karena kan KIS Betul. sebenarnya itu nama kartunya ya Kartu, Kak. ya. KIS itu kartu Indonesia Sehat. Sehat, bukan berarti KIS itu Bantuan dibayar pemerintah. dibayar pemerintah. Jadi itu nama kartunya. Kalau yang gratis itu namanya PBI, penerima bantuan iuran. Jadi kalau mau pengurusan dari mandiri ke bantuan itu boleh-boleh saja, cuma yang menentukan ini bisa didaftarkan tidaknya itu tetap dari dinas sosial. Jadi nanti dari pihak dinas sosial yang menentukan. Kayak gitu ya Kakak Fiona. Dari Kak tanda tanya merah. Kak, kalau belum ada kartu BPJS, cara ngurusnya gimana? Tanda tanya merah. Kalau semisalnya mau yang bantuan, kalau semisalnya saya mau panggil apa ya? Kalau tanda tanya, Kalau ini misalnya, foto profilnya kucing nih. Kakak mau yang mandiri, yang bayar kita sendiri yang bayar, itu boleh banget lewat Pandawa ngurusnya, atau boleh juga ke kantor BPJS langsung. Tapi kalau semisalnya mau yang bantuan pemerintah, silakan koordinasikan ke lurah atau lembangnya. Nanti mereka yang akan teruskan datanya ke dinas sosial ya. Iya, cuma kalau maksudnya dia sudah terdaftar tapi maksudnya mau ada kartunya. Iya. Kalau sekarang memang kita nggak ada lagi cetak kartu Kak. Jadi kalau berobat itu kita pusatkan menggunakan NIK saja. Jadi pakai KTP ya. atau kartu keluarga. Tapi kalau misalkan ada yang ngurus administrasi dan tetap butuh kartunya, nanti bisa lewat aplikasi mobile JKN yang di sini di kepala aku nih. Nanti boleh download aplikasinya Kak. Di situ ada kartu KIS digital, tinggal download print sendiri. Cuma kalau untuk berobat saja sehari-harinya itu ya penggunaan setiap sehari-hari berobat itu tidak perlu menggunakan kartu lagi, menggunakan NIK aja, KTP atau kartu keluarga. Gitu ya Kakak, tanda tanya, mudah-mudahan tidak bertanya-tanya lagi. Nah, dari Kak Fiona nih, dalam satu kakak ada yang dapat BPJS PBI Kak, yang lainnya nggak dapat, gimana ngurusnya Kak biar dapat juga? Oh iya, kalau semisalnya pertanyaannya apakah dalam satu kakak ini pernah diusulkan ke dinas sosial dan sudah pernah dicek datanya? Kalau semisalnya sudah pernah diusulkan ke dinas sosial dan belum pernah dicek datanya,
baiknya cek dulu datanya, jangan sampai karena sekarang kan memang sudah tidak ada pencetakan kartu sudah Benar. beberapa tahun. Nah, kalau semisalnya tidak ada kartunya, biasanya itu memang peserta udah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tapi kalau semisalnya memang belum punya sama sekali dan sudah dicek status kepesertaannya dan sudah diusulkan ke dinas sosial dan mau terdaftar sebagai bantuan pemerintah, itu boleh diusulkan kembali ke dinas sosial. Iya, benar. Karena yang punya hak dan wewenang kembali lagi kami ingatkan adalah pemerintah. Iya, Seperti betul. itu. Jadi memang kan dulu, apalagi kan dulu memang dia sistem kuota ya. Jadi Iya. dia kadang kan ada yang mungkin yang berpendapat ini di satu kakak, di kakak ini udah ada yang dapat, harusnya dapat semua. Jadi dulu tuh enggak. Jadi memang dilihat kuotanya. Jadi kalau misalkan mungkin kuota tersedia itu cuma 2, kemudian di kakak ada 5 orang, ya artinya yang masuk 2 orang dulu. Betul. Dulunya seperti itu. Jadi mungkin sama ya kalau PBI juga saat ini yang PBI pusat itu kayaknya masih sistem kuota. Betul. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih Kak Fiona mau cek status kepesertanya, boleh banget kirim nicknya aja, DM di akun si Kamali. Nanti kita bantu cekkan apakah sudah Betul. terdaftar atau belum. Atau nanti bisa lihat sini nih, Betul. lewat Boleh Pandawa, Pandawa. boleh lebih gampang, atau lewat mobile JKN. JKN. Seperti itu. Ini udah lihat. Semoga membantu ya Kak Fiona. Kalau ada pertanyaan lagi boleh banget untuk ditanyakan di kolom chat. Nah, dari Kak Lorinsi, Kak, BPJS ku sebelumnya gabung di Ortu Bantuan Pemerintah. Spring sudah Sekarang mungkin. Ya nggak sih? Sekarang sudah dinonaktifkan mungkin ya Kak. Iya. Cara urus kembali Ya, gimana? intinya nonaktif ya, gitu. Kayaknya banyak banget nih pertanyaan tentang ini ya Kak. Iya, Karena Pak, mungkin iya. Gara-gara status PBI kemarin Betul, nih, banyak yang penonaktifan. dinonaktifkan, Ya. benar. Jadi memang baru-baru ini bantuan pemerintah pusat ada penonaktifan. Per Februari ini ada surat keputusannya keluar dan memang cukup banyak ya. Iya yang benar. dinonaktifkan. Kalau di Toraja tuh kayak 30.000 sekian gitu. Iya, gitu. Nah, 31 ribuan. Kalau semisalnya kenapa dinonaktifkan, itu memang hak dan wewenangnya pemerintah. Iya. Tapi biasanya mereka karena melihat data, ada yang mungkin sudah mampu jadi dinonaktifkan, atau mungkin juga ada datanya yang tidak sesuai. Tidak Misalnya, valid, iya. benar. Misalnya nomor kakaknya sudah berbeda karena sudah pindah domisili, atau mungkin nicknya, namanya atau tanggal lahirnya tidak sesuai. Itu biasanya juga Iya dinonaktifkan. benar. Apalagi Karena kalau mereka- nicknya tuh yang paling Iya, ini berpengaruh betul. banget. Jadi Karena mereka pemadaman data ya Kak, betul. Jadi dianggap disesuaikan. bukan beda orang nih, mungkin nggak sesuai, dinonaktifkan lah Betul. datanya. Nah, kalau misalnya mau diaktifkan kembali, silakan koordinasikan ke dinas sosial setempat. Nanti mereka yang lihat kembali apakah perlu untuk diaktifkan atau memang tidak masuk dalam kuota itu. Seperti itu ya. Oh iya, sekarang maksudnya ya. Jadi peaktifannya bisa daftar mandiri, atau kalau tetap mau bantuan itu ke dinas sosial. Kayak gitu ya Kakak Lorinski. Betul. Spring itu sekarang. Nah, dari Kak Dia, kalau BPJS Mandiri mau bayar BPJS tetap pakai nomor BPJS atau NIK, Kak? Iya, jadi kadang ada beberapa kanal yang sudah bisa menggunakan nomor kartu. Tapi kalau untuk NIK memang belum bisa ya Kak. Jadi bisa menggunakan nomor kartu atau virtual akun langsung. Jadi sebenarnya kalau virtual akun kan dia modifikasi dari nomor kartunya. Jadi nanti misalkan yang secara umum itu dia kalau virtual akun pembayarannya itu dia 85 kali, jadi 888 ditambah 11 digit nomor kartunya. 11 digit terakhir nomor kartunya. Seperti itu. Kalau misalkan khusus mandiri itu tinggal diganti aja 89888 ditambah 11 digit nomor kartu terakhir. Jadi untuk pembayaran ada beberapa yang bisa menggunakan nomor BPJS. Cuma memang Kayak kalau di untuk nomor ini NIK ya, belum Kak. bisa. Indonesia. Apa sih? Slogannya untuk Indotit. Apa ya? Apa ya, Wak? Yang mana Indomie ya? gitu loh. Kan kita nggak boleh sebut ini merek nih. Nah, kayak di Indomaret. Intinya inilah Indo bulan. Indo April lah. Gitu Nah, ya. jadi Di Indo nanti- April bisa. Iya, jadi nanti kalau misalnya kakak mau cek nomor pembayarannya, enggak ada ya di mobile JKN Kak, nomor VA. Kalau mandiri ada, dia ada. Cuma kalau misalkan mungkin sudah beralih itu untuk virtual akunnya udah nggak muncul lagi. Jadi tapi kalau masih mandiri itu ada kok khusus di menu virtual akun, nanti bisa diakses di situ. Tapi kalau sudah beralih, kalau ada tunggakannya misalkan, kemudian
beralih ke PBI kan masih ada tagihan iurannya tuh. Nanti bingung gimana itu kode pembayarannya, mau bayar tapi nggak ada. Nanti bisa diambil aja dari itu modifikasi nomor kartunya. Intinya kalau secara umum itu 85 kali ditambah 11 digit nomor terakhir. Betul. Atau khusus mandiri 89888 ditambah 11 digit nomor kartu terakhir. Betul. Semoga membantu ya. Dari Kak Kak, dulu saya ada tunggakan BPJS, terus ngurus BPJS PBI, tapi tunggakan masih terlihat di JKN. Oh iya Kak, kalau semisalnya tunggakan itu memang mengikut, jadi kapanpun dan dimanapun, dan segmen apapun kakak pasti tunggakannya akan mengikut. Jadi memang tunggakan itu harus diselesaikan, masa lalu itu harus diselesaikan. Iya benar. Gak boleh terbawa ke dia akan selalu mengikut kalau dia nggak diselesaikan. Jadi sebelum melangkah. Betul. Jadi Kak bagaimana sih? KY wajib untuk selesaikan dulu masa lalunya. Move on lah dari masa lalunya Kak ya. Benar, intinya cepat jangan move on juga sih kan. Kalau move on tapi belum diselesaikan itu nggak bisa. Betul. Intinya diselesaikan. Harus diselesaikan benar. Jadi diselesaikan dulu masa lalunya, kemudian kewajibannya Kak ya. Melangkah ke masa depan kayak gitu ya Kak. Jadi tunggakannya tetap harus dibayar ya. Kalaupun memang bantuan pemerintah dan aktif, tunggakannya itu tetap wajib dibayar Kak. Nah, saran kami memang cepat-cepatlah untuk bayar. Kenapa? Bener. Karena bantuan pemerintah itu nggak selamanya akan aktif, tergantung dari pemerintahnya. Iya, jangan sampai kalau misalnya sudah non aktif terus kakak mau pakai kartunya dan mau alihkan ke Mandiri, otomatis harus lunas dulu tunggakannya. Iya, itu terkunci dia nggak bisa dialihkan. Atau kan kalau tunggakannya lumayan ya, masa lalunya lumayan banyak, kita kan ada program rehab. Nanti bisa bayar cicil, boleh dicicil, boleh pembayaran. Jadi kan dicicil-cicil sampai nanti lunas. Jadi nggak harus langsung bayar semua. Jadi nanti bisa dicicil juga di program rehab. Nanti bisa lewat aplikasi mobile JKN juga daftarnya. Gitu ya Kakak KY. Siapa nih Kakak Bus Sebulan? Kakak Citra senyum-senyum dulu. Loh, kita dari tadi udah senyum. Haters ini. Oh iya. Waduh. Palingan temanku Kak. Nah, dari Kak Lorinsi, iya dataku sudah gabung di kakak suami, jadi harus BPJS Mandiri lagi. Gimana nih? Apa tadi masalahnya kemarin tadi kan? Lupa ya Kak, sorry Kak, soalnya terlalu banyak. Kami PBI maksudnya kayaknya PBI ya tadi. Bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah sekarang sudah dinonaktifkan. Jadi nggak harus sebenarnya kalau mau mandiri boleh, tapi kita nggak mewajibkan. Jadi kalau misalkan sempat suaminya kerja, itu nanti bisa dimasukkan ke tanggungan suami, tinggal nanti lapor ke HRD tempat suaminya kerja. Atau kalau misalkan tetap mau yang bantuan pemerintah, itu boleh-boleh saja, tapi nanti lapornya ke dinas sosial. Nanti dinas sosial menentukan ini bisa didaftarkan atau tidak. Atau kalau mau opsi ketiga yang tadi BPJS Mandiri itu boleh, tapi nggak harus ya. Maksudnya kita nggak yang mengharuskan. Jadi pengaktifan itu ada berbagai cara, tinggal dari pesertanya aja mau nyamannya yang mana kayak gitu Kakak Lorinsi. Nah, Lorinsia. Ada dari Kak Samana Kak, bagaimana itu BPJS yang sudah lama tidak dibayar? Kalau memang sudah lama tidak bayar ya otomatis pasti menunggak ya Kak. Dan tunggakannya akan terbaca tiap bulan. Kalau misalnya sudah lama tidak dibayar, misalnya 5 tahun sudah tidak dibayar, otomatis BPJS itu hanya ambil yang 22 tahun. Hanya ambil yang 2 tahun atau 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Kalau semisalnya dari Kak Samana udah bertahun-tahun, nanti dicek aja dulu dan tetap harus dan wajib dibayar. Kalau semisalnya sudah lama tidak dibayar dan mau dipakai, otomatis dilunasi dulu baru bisa digunakan kartu BPJS-nya. Tapi ingat, kalau kita BPJS Mandiri dan menunggak dan ternyata kita mau pakai untuk rawat inap, otomatis itu akan ada denda pelayanannya. Benar. Denda pelayanannya itu gimana? Otomatis nanti di rumah sakit yang akan hitungkan. Tapi cara hitungnya itu 5% dikali dengan rumusnya. Iya, 5% dikali dengan inasi bijisnya atau paket pelayanannya, diagnosanya apa, dikali dengan berapa lama menunggang, tapi maksimal 12 bulan. 12 bulan itu. Tapi untuk berapa totalnya denda pelayanannya itu tetap nanti di rumah sakit yang hitung. Ya. Jadi kita nggak bisa mengira-ngira. Jadi kan kadang ada tuh yang udah lunasi mau bertanya ke BPJS Kak berapa ya nanti denda pelayanan, itu nggak bisa ya Kak, karena memang dia via aplikasi. Betul. Dan memang dia berpatokan di ini paket inasi bicis, paket diagnosa penyakitnya apa, karena beda-beda. Betul ya. Nah, dari lanjutan dari Kak
KY. QY. Tapi Kak, saya dulu gabung dengan kakak sepupu. Sekarang pisah tapi tunggakan mereka ikut ke saya. Oh, itu harus dicek dulu ya Kak, karena tunggakan itu dia melekat di masing-masing. Jadi mau misalkan saya, kemudian Kakak ada dengan saya itu kalau terpisah dia juga akan terpisah otomatis tagihan iurannya. Jadi jangan sampai mungkin kakaknya aja yang udah pisah tapi di BPJS belum dipisahkan. Jadi memang harus dicek dulu Kak. Jadi intinya kalau tunggakan iuran itu tidak akan mengikut di satu orang saja. Jadi dia akan ikut di masing-masing data. Jadi nggak hanya satu orang yang menanggung tunggakan itu, tapi masing-masing data. Jadi nanti dicek dulu apakah memang sudah terpisah juga di data BPJS Kesehatan. Karena kalaupun memang sudah beda kakak, tapi nggak ada pelaporan pembayaran data di BPJS juga, kita belum bisa untuk melakukan pemisahan. Cuma kalau PBI Kak, itu udah susah kita pisahkan. Kecuali kalau masih mandiri itu nanti kita bisa bantu untuk pemisahan datanya kalau memang beda kakak, tapi kalau BBI ya wajib nanti dibayar. Kan nanti bisa ini kongsi-kongsi aja. Ngumpul tunggakan kalian masing-masing di ini dibayar sekalian langsung kayak gitu ya Kak. Jadi nanti dicek dulu Kak. Karena kalau untuk tagihan itu tidak akan mengikut di satu orang saja. Jadi di masing-masing data. Kayak gitu ya Kakak QY. Dari Kak pengagum rahasia, bisa cairkan JHT Kak. Mohon Waduh, maaf Kak, kalau kita ini khusus BPJS Kesehatan ya, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Itu sepupu kita. Ya, untuk JHT silakan koordinasikan ke BPJS Ketenagakerjaan di daerah Bapak Ibu ya. Dari Kak Keong Balak, Kak hari Senin saya urus BPJS PBI, pindah ke Mandiri, tapi kok belum status aktif ya? Oh ya, harus dicek juga dulu nih Kak. Jangan sampai ketika daftar mandiri, Kakak pilihnya yang menunggu 14 hari. Kan memang ada beberapa opsi ya untuk pengaktifan. Jadi memang kalau untuk pengaktifan peserta mandiri, kayaknya ini mandiri ya, mandiri. Iya, Nanti dia jangan sampai Kakak pilihnya menunggu 14 hari. Kalau 14 hari memang berarti 14 hari dari waktu Kakak daftar, nanti setelah bayar itu baru aktif Kak. Seperti itu. Kalau misalkan mungkin Kakak pilihnya yang langsung aktif, tapi ternyata belum bayar iurannya, itu juga enggak ini. Jadi kita berpatokan di pembayaran iuran Kak. Jadi kalau sudah ada pembayaran iurannya, biasanya dia aktif di hari yang sama pembayaran atau maksimal 3 kali 24 jam. Jadi nanti dipastikan dulu Kak, ini maksudnya daftar mandirinya gimana? Langsung aktif Kak atau mungkin menunggu 14 hari dan bagaimana status pembayaran iurannya. Nanti bisa diperjelas dulu ya Diperjelas Kakak. dulu di kolom komentarnya. Keong balap. Keong balap. Gimana tuh keong balapan? Pilihnya apa Kak pas daftar? Yang 14 hari, menunggu 14 hari atau yang langsung aktif? Kalau memang langsung aktif, apakah sudah dibayar BPJS Kesehatannya? Kalau misalnya belum dibayar, silakan dibayar dulu. Tapi diinfokan langsung aktif Kak. Berarti Kakak milih yang langsung aktif. Sudah bayar iurannya belum Kak? Jadi dipastikan dulu bayar tagihan iurannya. Karena jangan sampai kadang ada misinformasi. Jadi maksudnya kita kasih dua opsi. Dan jangan sampai nangkapnya itu langsung aktif. Padahal Kakak pilihnya yang menunggu 14 hari. Gimana tuh pembayarannya Kakak Keong? Apakah sudah dibayar atau bagaimana? Apa Kak? Udah langsung bayar. Kak. Kapan dibayar Kak? Jadi kalau Senin itu 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Harusnya bisa hari ini. Iya, dia maksimal 3 kali. Kalau misalnya kita bayar ini BPJS Kesehatan yang mandiri itu pengaktifannya itu maksimal 3 kali 24 jam ya. Karena dia real time, nggak langsung masuk di BPJS. Jadi kalaupun misalnya udah bayar dan ternyata belum aktif, itu pasien biasanya bisa tunggu 3 kali 24 jam. Tapi kalau misalnya memang udah lebih dari 3 kali 24 jam dan belum aktif, boleh banget untuk datang ke kantor BPJS aja sih Kak. Atau nanti bisa ini Kak, DM aja. Iya. Kalau misalkan mau kita cekkan aktivitasnya atau mungkin ada kendala gimana-gimananya. Betul. Nanti bisa langsung kita lanjut ini aja ya Kak via DM supaya nanti kita bisa langsung ini cekkan dan jelasin maksudnya gimana. Nanti sampai ada di-chat miskomunikasi. Ya. Di-chat aja di akun si Kamal. Boleh DM iya. Dan jangan lupa tetap kita ingatkan teman-teman ya yang udah bergabung dan yang tanya-tanya dan ternyata mungkin udah gabung dan ternyata udah lama nonton live kita tapi belum follow nih akun TikTok kita ya Kak. Jadi boleh banget untuk di follow akun BPJS Kesehatan
kasih makale yaitu si Kamali Solata ya, supaya kalau misalnya kita live sekarang udah 2 kali seminggu ya Kak. Oh, iya hari ya, Rabu kita dan hari Jumat loh teman-teman. dulu kan 1 kali aja ya. Iya. Di tahun baru ini Kita punya resolusi baru. benar, jadi kita ini nanti tahun depannya 3 kali. Jadi tiap tahun nambah 1 kali ya teman-teman. Mohon dukungan dan supportnya teman-teman. Iya, jangan lupa juga di share-share gitu, di share-share ke teman-temannya kalau mungkin ada yang belum follow. Iya, Di follow ya, biar kita betul. semakin semangat nih memberikan informasi. Jadi semakin banyak yang join, itu kita semakin semangat juga untuk memberikan Karena informasi. semakin banyak yang bertanya ya Kak. Benar, Jadi nggak kerasa live-nya. betul. Jadi kan kita juga memberikan informasinya itu ini ya, karena banyak yang paham gitu. Nah, ada lagi nih Kak. Dari Kak Riani Karina. Kak, kalau nomor WA Pandawa nggak tercantum di WA, padahal saya mau WA. Gimana maksudnya? Maksudnya kakak sudah save nomornya belum? Atau mungkin sudah save nih tapi belum terbaca WA-nya mungkin ya. Pastikan kayak nomornya jangan sampai ada salah satu Nih angka. Kak, aku Karena ini bacain berapa- iya, berapa yang- 0811 8165 165 ya. Ya, cuma 11 digit Kak, jangan sampai ada kelebihan gitu. Iya, Jadi jangan sampai dikiranya cuma kurang 1 angka ya. betul. Jadi ditambah-tambahin. Enggak. Memang dia 11 11 angka ya. digit benar. Jadi Dipastikan dulu pastikan Kak, nomornya. Karyani dipastikan dulu nomor teleponnya udah betul nggak, udah sama nggak dengan yang di sini. Dan yang kedua itu adalah jaringannya Kak. Karena biasa tuh karena jaringannya kurang bagus, biasa nggak langsung baca data WA seperti itu. Jadi pastikan jaringannya stabil atau mungkin di-refresh dulu Betul. atau apa di restart dulu HP-nya. Dia pastikan dulu nomor HP-nya sesuai, jaringannya stabil. Kalaupun dua-duanya sudah terpenuhi tapi belum muncul juga, mungkin di restart dulu HP-nya Kak. Ini dibilangnya sudah Kak, tapi sudah saya cek dan nggak bisa. Kok kenapa ya? Iya, harusnya sih bisa ya Harusnya Kak, bisa, atau Kak. coba Iya. mungkin di HP WA yang lain mungkin Kak, karena jangan sampai ada error atau gimana. Saya karena mau perbaharui anak baru lahir, tapi di aplikasi JKN-nya nick-nya tidak bisa di-upload. Kalau di mobile JKN emang nggak bisa Kak. Untuk penambahan bayi baru lahir ya Kak? Atau udah bisa? perbarui anak baru. Kalau untuk update nih harusnya bisa ya Kak, tapi ngupload itu nggak bisa. Iya. Jadi dia langsung di menu perubahan data. Jadi kan nanti di situ ada data bayi Baru lahir. bayi nyonya bayi nyonya siapa nih, Riani misalkan. Nanti tinggal diklik itu Kak, nanti ada arahan untuk upgrade data bayinya. Tapi kalaupun mungkin mau ngupload berkas, nanti bisa lewat ini Kak, lewat Pandawa aja. Jadi yang upload data itu lewat Pandawa. Kalau Mobile JKN memang belum Kak. Jadi mungkin jangan sampai ada ini. Iya, soalnya kalau bayi baru lahir dan belum punya nick, harus cepat-cepat tuh diupdate Bener. datanya karena maksimal 3 bulan ya Kak. Iya, Dari 3 bulan. Dari pembuatan BPJS-nya. Kalau misalnya udah 3 bulan lewat dan ternyata belum diperbaharui datanya, itu otomatis pasti dinonaktifkan. Benar. Kalau bantuan pemerintah ya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak tanggungan orang tua nggak dinonaktifkan sih, cuma datanya akan susah banget untuk dicari kalau misalnya mau berobat Benar. atau mau dicari datanya di kepesertanya kita, pasti dia masih pakai bayi Iya, apalagi kan kita berpatokan di nick ya. Iya. Jadi emang sesegera mungkin di-upgrade datanya kayak gitu, Kak Rianti Karlina. Kak Riani. Rianti ya. Gitu ya. Itu Baby. perbaharui bayi nyonya, tapi tulisannya nick bayi tidak sesuai dengan nomor kakak. Oh ya, jangan sampai ini sih Kak, mungkin salah angka. Kalaupun memang sudah kendalanya. sesuai, iya nanti coba ini Kak lewat Pandawa Lewat aja, Pandawa. lebih gampang upgrade-nya lewat Pandawa. Karena emang kan Mobile JKN masih penyempurnaan ya, kita masih ngupgrade juga. Jadi mungkin kadang masih error, kadang ada beberapa yang masih error. Nanti lebih gampangnya ini Kak lewat Pandawa aja. Seperti itu. Kalau misalnya udah coba lewat Pandawa dan memang masih ada kendala, boleh ke kantor BPJS. Benar. Iya, dia ada opsi, selalu Iya. ada opsi yang ada kendala. Kalau mau lebih nyaman. Kalau bisa online, opsi terakhir itu ke kantor cabang ya. Benar. Jadi kan selain hemat waktu, hemat tenaga, hemat materi, pokoknya ini ya gampang aksesnya kalau lewat online daripada harus menyiapkan waktu untuk ke kantor BPJS gitu. Jadi nanti coba dulu lewat online. Betul banget. Kita live-nya sampai jam berapa sih, Min? Sampai jam berapa? Jam 6, jam 4. Jam 4? Oh iya. 2 menit. Wah,
Gak Nggak kerasa terasa ya. ya. Waduh, terima kasih antusias. Kayaknya dari tadi kita ngomong-ngomong. Kalau misal kita kasih bonus deh, kalau misalnya masih ada pertanyaan dan ternyata udah jam 4 lewat, nggak apa-apa lewat sedikit. Kan belum jam pulang juga. Tapi kalau misalnya udah nggak ada yang bertanya, ya kami akhiri aja. Iya guys. Langsungnya ya. Soalnya kita juga, aku masih ada ini guys. Masih ada Zoom, iya benar. Mau ini. Atau ayo gimana? Ada enggak yang mau tanya-tanya lagi? Kalau belum ada yang mau nanya-nanya, kita deh yang bukan nanya-nanya tapi infokan kembali ya. Kalau sama teman-teman, kalau teman-teman online kita belum follow akun TikTok Sikamali Solata, silakan di follow dulu ya. Terus kalau semisalnya nih ternyata di live sekarang belum ada pertanyaan, bentar Kak tanya. Iya. Silakan bertanya Kak. Aduh, hampir aja Kak, kita udah mau closing statement nih. Kita tungguin kok. Kalau tiba-tiba JKN nggak bisa dibuka, kenapa Kak? Aplikasinya maksudnya Warningnya Kak apa di aplikasi mobile JKN-nya? Apa warningnya Kak? Kok nggak bisa tiba-tiba dibuka? Jaringannya bagus mungkin nggak? atau terlogout maksudnya Iya. datanya atau gimana Kak? Kalau terlogout itu wajib untuk Tinggal login kembali. Ingat aja nick dan passwordnya. Karena biasanya kalau ngomongnya nick salah terus, bukan nick yang salah tuh, berarti password. Kalau semisalnya udah dimasukin nicknya, password dengan captcha-nya, otomatis kalau semisalnya warningnya nicknya salah dan ternyata nicknya Mbak Air sudah betul, berarti passwordnya yang salah. Benar. Ingat-ingat kembali. Kalau semisalnya passwordnya udah nggak diingat, silakan lupa kata sandi saja. Nanti kan bisa di reset passwordnya ya. Iya betul. Reset aja passwordnya. Yang penting kalau misalnya mau kirim kode OTP-nya itu ada dua pilihannya. Boleh lewat SMS, boleh lewat email. Kalau SMS itu wajib ada pulsa biasanya minimal 5.000 lah diisi. Kalau semisalnya email itu nggak butuh pulsa, tapi pastikan aja emailnya itu sudah sesuai dengan yang ada di HP-nya. Kalau misalnya belum sesuai emailnya, silakan disesuaikan emailnya dulu. Boleh hubungi lewat Pandawa. Lewat Pandawa boleh. Lewat Pandawa ya untuk penyesuaian email seperti itu. Ya, jadi ini kemungkinan loginnya karena passwordnya nggak sesuai Kak. Betul. Kemungkinan besarnya sih passwordnya nggak sesuai. Jadi di reset aja sih. Baik, terima kasih Kak, sangat membantu dengan senang hati. Sama-sama Kak Air. Hampir aja kita udah ini ya. Nah, jadi diingatkan kembali ya teman-teman, kalau misalnya belum follow, silakan follow akun TikToknya kita, Sikamali Solata. Dan kalau misalnya boleh di SS apa namanya? Silakan di SS. Di save langsung boleh Kak. Ini nih, save langsung aja lewat WA kamu. Boleh. Nah, kalau misalnya teman-teman belum follow, silahkan di follow. Kalau teman-teman ternyata masih punya pertanyaan dan live ini sudah berakhir, kita punya banyak konten di TikTok yang bisa kalian komen. Kalau misalnya mau komen silakan, dan mau bertanya di kolom komentar silakan. Nanti admin kami yang akan jawab. Atau kalau misalnya mau lebih ke pribadi, maksudnya malu-malu mungkin langsung, untuk bertanya biar nggak dilihat orang. Betul banget. Boleh di DM aja ya. Lewat DM boleh. Sikamali Solata. Atau kalau misalnya lagi buka Instagram terus konten kita lagi muncul, boleh banget tuh di like atau di komen dan di follow juga IG-nya ya. Atau pas di live boleh. Kita kan live tadi udah 2 kali seminggu ya. Jadi betul. Ini Jumat ya nanti ya. Jumat. Iya. Hari Rabu kita mulai jam 3. Hari Jumat mulai jam berapa? Jam 3 juga. Jadi fleksibel, intinya pantengin aja. Jadi makanya jangan lupa di follow akunnya sama diaktifkan notifikasinya supaya kalau kita live udah langsung join. Betul banget. Seperti itu ya. Sekarang udah jam 16.02 WITA. Jadi udah jam 4 lewat dan udah nggak ada juga kayaknya teman-teman yang terima kasih Kakak sayang, sehat selalu ya. Sama-sama. Amin. Doa yang sama. Doa yang sama buat Kakak Air. Oke. Live kita udah berakhir ya teman-teman. Terima kasih sudah membersamai kami 1 jam, tidak terasa ya Kak. Iya betul, karena antusiasnya yang luar biasa, kita sampai lupa waktu. Kayak baru 5 menit udah 1 jam aja ternyata. Betul, terima kasih antusiasnya. Kalau teman-teman masih rindu dengan kami, silahkan nonton live-nya lagi. Iya, live-nya di Jumat ya, tapi apalagi tadi kakak siapa tuh yang cari Kak Hadi, jangan sampai di Jumat tuh Kak Hadi semua yang yang live. Jadi pokoknya diaktifkan notifikasinya, jangan lupa di follow. Oke ya teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat selamat sore. Jumpa kembali. Selamat sore. Selamat hari Rabu.
See you, dadah. Ya.